Assalamualaikum. Dunia ini isinya macam-macam. Ada yang kondisi kesehatannya udah hancur, masih cuek-cuekan aja, waistband. Korek mati ya ketoro. Nah, gitu kata orang Jawa Timur yang double. Di sisi lain, ada yang parnonya itu kelewatan. Parut gede dikit aja, udah heboh. Berat badan naik 1 kilo aja, udah geger. Apa benar sih? Gemuk itu pasti jelek? Menurut saya sih enggak. Emang sih, berdasar data, itu orang-orang yang umurnya 100 tahun lebih, tubuhnya langsing semua. Tapi saya ada loh, kenal beberapa orang yang walaupun gemuk perawakannya itu bisa mencapai umur 90-an atau sekitar itu. Beda dikit kan ya, 90, 100. Bedanya gimana sih? Susah loh itu. Dikit banget bedanya. Jadi, kalau menurut saya, tubuh gemuk itu ya sudahlah, apalagi kalau sekedar gemuk dikit. Lagi pula ya, boleh diikuti lagi video kita yang lalu. Gemuk tidaknya kita itu lumayan dipengaruhi oleh faktor genetik. Berusaha susah payah pun untuk langsing, kalau secara genetik bakatnya gemuk, maka 67% kemungkinannya perawakannya akan cenderung gemuk juga. Sama juga yang bakat kurus, berusaha gimana juga, kalau genetiknya kurus, 67% kemungkinannya itu cenderung kurus saja terus. Berat badan itu bisa sekedar angka di timbangan. Nggak usah terlalu dimasukin ke dalam hati, tapi kalau bisa harus lebih dalam lagi. Tapi harus diwaspadai beberapa hal yang ini nih. Pertama, obesitas. Kalau gemuk itu oke saja, tapi kalau obesitas itu tidak pernah oke. Ibarat kata orang kelimpahan air itu bagus-bagus saja, tapi kalau kerendam banjir, apalagi banjir bandang, itu nggak pernah bagus. Kedua, kalau naik terus dan terus berat badan mengarah ke obesitas, itu juga nggak bagus. Sudah gemuk, tapi seiring waktu bertambah terus dan terus. Ya ini mesti cepat dicegah. Lebih baik mencegah obesitas kan ya daripada mengobatinya. Kalau gemuk tapi stabil, segitu-gitu aja, itu rada mending-mending lah. Ketiganya, perlu segera action juga kalau kena penyakit degeneratif. Kurus atau gemuk, kalau kena penyakit degeneratif, itu tidak oke, itu jelek pasti. Entah itu penyakit darah, jantung, hipertensi, diabetes, gangguan ginjal, segala macam. Apalagi gangguan saraf dan mental, itu bukan gemuk kurusnya yang masalah ya, tapi penyakitnya itu. Keempatnya, kalau pola makan ancur-ancuran, makan gula karbo nggak aturan, suplemen vitamin konsumsinya nggak kira-kira, dikit-dikit makan obat, dikit-dikit obat, nggak pernah fasting barang sedikit pun, ya udah. Kalau itu berat badan berapapun, tinggal nunggu waktu aja, kesehatan umum pasti ambiar. Kelimanya, jadi masalah kalau pola hidup ancur-ancuran, sering begadangan, kurang tidur, mager, kurang gerak, bawaannya stres melulu, bad mood melulu, circadian mismatch. Kalau keseharian polanya nggak sesuai kodratnya manusia, ya udah parah itu. Keenamnya, akan selalu jadi masalah kalau nggak ngerti ilmunya tentang bagaimana menjaga kesehatan yang optimal dan holistik. Kalau masih muda mungkin rada nggak apa-apa, tapi kalau udah 45 tahun ke atas nggak ngerti ilmunya, itu bahaya. Ngandelin dokter itu juga belum tentu pas, realitanya dokter macam-macam. Kita nggak bisa naif kan ya. Nah, jadi patokannya itu jangan cuma BMI atau body mass index dulu, dan jangan yang dipikir itu untuk menurunkan berat badan. Wah, kalau BMI di atas 25 itu jelek. Kalau di atasnya dikit aja gitu, mestinya itu nggak usah terlalu mikir ke sana. Pikirkanlah saja kesehatan holistik. Sebaliknya, biasanya yang gemuk terus turun berat badan secara drastis justru tanda-tanda ngeri. Ada yang karena diabetes, selagi belum komplikasi, berat badan naik-naik ke puncak gunung, jebret, terus tahu-tahu turun dan terus menurun. Ini bukan artinya bagus, jangan terus cingkrak-cingkrak, tapi itu biasanya tanda sudah muncul komplikasi serius. Sama juga kalau turun drastisnya itu karena obat pelangsing. Kebanyakan itu juga ngeri, dia cenderung merusak ginjal dan liver atau mengganggu sistem hormonal. Cewek-cewek bisa nggak punya anak selamanya itu kalau hormonalnya keganggu. Kalau gangguannya ke liver ginjal, itu juga penuaan yang dipercepat. Emang sih tubuh jadi langsing, tapi langsingnya langsing peot seperti aki-aki nini-nini karena dibarengi hantaman di bagian dalam. Jadi yang terbaik untuk kita semua, kalau gemuknya itu sekedar gemuk biasa, fokuslah pada kesehatan holistik, jangan fokus menurunkan berat badan. Pola hidup diatur yang baik, pola makan juga diatur, kalau ada gangguan degeneratif cepat diatasi,
jalanilah intermittent fasting minimal yang tipis-tipis yang kemarin udah kita sharing. Nah, kalau secara holistik kita itu udah sehat, kurus pun bakalan nggak terlalu kurus, gemuk juga bakalan nggak terlalu gemuk. Tubuh kita saat sehat bugar, dia akan cenderung mendekati ke titik idealnya. Walau sekali lagi, kalau genetiknya rada ke arah gemuk, ya tentu dia akan gemuk. Gemuk dikit tapi sehat. Mantap loh kalau kayak gitu. Dan itu banyak yang suka, jangan salah. Jangan dikira semua orang itu seleranya sama yang langsing. No. Penelitian menunjukkan cuma kira-kira 20% saja dari cowok cewek yang suka sama yang langsing. 25% yang lain sukanya malah sama yang lebih mantep berisi. Kemudian 50% lagi sisanya itu sebetulnya nggak terlalu mikir berat badan. Pokoknya orangnya asik, mau kurus mau gemuk, nggak ngaruh. Faktanya seperti itu loh guys. Bayangin gini ya, kalian secara genetik bakatnya gemuk, tapi karena direkayasa, terus langsing sementara, jebret dapat pasangan yang terpukau kelangsingan itu. Tapi itu kelangsingan semu yang nggak tahan lama. Waduh, bisa sama-sama kecewa itu ujungnya. Bener apa enggak tuh ya gambarannya. Pokoknya gitu deh. Senantiasa jaga kesehatan dan kebugaran, itu yang utama. Selebihnya dari itu, ya udahlah, apapun yang dianugerahkan Allah kepada kita, itu harus baik-baik kita syukuri. Terima kasih.